Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Dia melakukannya dengan sengaja. Bab 7271 sampai bab 7275. Wu Feiyan melepaskan sejumlah besar energi spiritual dalam satu tarikan napas, menutupi seluruh bandara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan cemberut, dan berpikir dalam hati, mengapa tidak ada keberadaan yang berhubungan dengan energi spiritual kecuali energi spiritual saya sendiri? Sifang Bao Zuang adalah senjata sakti, dan dibuat bersama oleh banyak biksu dengan kesaktian besar di dinasti Tang. Pasti terdapat banyak formasi di dalamnya, dan dapat dirasakan dengan energi spiritual, dan harus dideteksi langsung. Namun, kemanapun energi spiritual Wu Feiyan pergi, ada keheningan yang mematikan di mana-mana, seperti api yang melewati bumi yang hangus, tidak dapat menemukan apapun yang dapat dinyalakan. Jantung Wu Feiyan berdetak kencang, dan kemudian dia mulai mencari semua orang di bandara dengan lebih hati-hati untuk melihat apakah Chen Zimin dan Zhong Yongbo ada di sini. Namun, setelah dilakukan pencarian, Wu Feiyan tidak menemukan jejak mereka berdua. Hal ini membuat moodnya langsung tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan ekspresi muram, "Saya bekerja keras untuk sampai ke sini, tapi saya tidak menyangka itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain." Wu Tianlin di samping merasa gugup dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ying, mengapa Anda mengatakan ini?" Wu Feiyan mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Yang saya cari tidak ada di sini, dan Chen Zimin serta Paman Zongyong juga tidak ada di sini." Saat dia berbicara, Wu Feiyan berkata dengan marah, "Karena Chen Zimin tidak ada di pesawat ini, dia pasti sudah mati. Alasan mengapa dia menyewa pesawat ini jelas bukan niatnya. Kemungkinan besar dia dipaksa atau di bawah pengaruh dari orang lain. Orang-orang mengendalikan saya, dan alasan mengapa orang lain melakukan ini adalah untuk mengganggu penilaian saya dan membuat saya rindu." Wu Tianlin terkejut setelah mendengar ini dan berseru, "Tuan Ying, apakah ini rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung?" Wu Feiyan berkata dengan ekspresi serius, "Apakah saya mencoba memancing harimau menjauh dari gunung atau tidak tergantung pada apakah mereka tahu bahwa saya telah datang ke Amerika?" Memikirkan hal ini, Wu Feiyan bertanya kepada Wu Tianlin, "Jika Anda adalah orang misterius itu, dan keempat Earl Agung semuanya mati di tangan Anda, siapa lagi di masyarakat Poking yang akan membuat Anda takut?" Wu Tianlin berkata, "Kembali ke Tuan Ying, jika bawahan Anda adalah orang misterius dan keempat Earl Agung telah saya bunuh, maka satu-satunya orang yang saya takuti di masyarakat Poking adalah Anda, Tuan Ying." Dengan mengatakan itu, Wu Tianlin menambahkan, "Adapun ketiga tetua, mereka telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Meskipun terakhir kali mereka keluar dari pengasingan, mereka segera kembali ke pangkalan. Selain itu, hanya sedikit orang di asosiasi Poking tahu tentang situasi mereka, dan orang misterius itu mungkin tidak mengetahuinya, keberadaan ketiga tetua, dan bawahan berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah membuka istana Niwan. Ketiga tetua masih hampir membuka istana Niwan. Jadi bawahannya berpikir bahwa meskipun dia mengetahui ketiganya, tetua agung tidak akan takut. Ekspresi Wu Feiyan menjadi lebih jelek,
dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika satu-satunya hal yang dia takuti adalah aku, mungkin dia sudah tahu bahwa aku akan datang, jadi dia sengaja melakukan ini. Wu Tianlin berkata dengan hormat, Tuan Ying, saya merasa dia mungkin tidak benar-benar tahu bahwa Anda akan datang. Meminta Chen Zimin untuk menyewa pesawat ini mungkin hanya untuk mengganggu penilaian kami, dan mungkin tidak ditujukan pada perilaku Anda. Wu Feiyan berkata dengan dingin, Anda harus menyelidikinya dengan cermat untuk melihat di mana berita tentang kedatangan saya ke Amerika Serikat bocor. Jika seseorang membocorkan rahasianya, tidak peduli siapa itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Wu Tianlin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ying, ketika Anda datang ke Amerika Serikat kali ini, Anda seharusnya hanya mengetahui bawahan dan anggota kru Anda, tetapi saya merasa anggota kru tidak akan membocorkan rahasianya. Wu Feiyan mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa, bunuh saja semua anggota kru dan gantikan mereka dengan kelompok baru. Wu Tianlin berkata tanpa ragu, saya mematuhi perintah saya. Setelah mengatakan itu, Wu Tianlin bertanya lagi padanya, Tuan Ying, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Feiyan berkata dengan dingin, kembalilah ke New York. Keluarga Rothschild telah memblokir New York dengan sangat ketat sehingga bahkan saya tidak dapat menghindari pemeriksaan mereka. Jika orang itu benar-benar meninggalkan New York dengan apa yang saya cari, dia hanya akan melakukannya. Itu bahkan lebih sulit lagi. Mungkin dia masih bersembunyi di New York, menunggu kesempatan. Kali ini ketika saya datang ke New York, saya harus menemukan harta karun itu. Begitu Wu Feiyan selesai berbicara, ponsel Wu Tianlin di sampingnya tiba-tiba menerima banyak pemberitahuan push. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa pemberitahuan push pada dasarnya adalah berita Tiongkok, jejaring sosial, dan aplikasi video pendek. Judul-judulnya pada dasarnya sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, harta nasional dinasti Tang, si Fang Baozu telah kembali ke Tiongkok. Apakah benda ini mendapat dukungan besar? Begitu banyak media yang merilis berita pada saat yang sama. Begitu Wu Feiyan mendengar ini, matanya membelalak dan dia berkata, apa katamu, bangunan harta karun 4 sisi kembali ke pedesaan? Ya, Wu Tianlin menyerahkan telepon kepada Wu Feiyan dan berkata, Tuan Ying, Anda tahu, saya telah menerima banyak pemberitahuan yang relevan secara berurutan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan cepat, Tuan Ying, mungkinkah itu harta karun yang kamu cari? Wu Feiyan kaget dan merampas ponselnya. Setelah mengklik salah satu notifikasi, dia langsung masuk ke software berita utama. Notifikasi berita ini adalah berita penting yang disiarkan oleh stasiun TV, jadi dia mengkliknya dan langsung memutar videonya. Suara nyaring dan kuat pembawa acara terdengar. Berikut ini adalah berita eksklusif dari stasiun kami. Setelah mengembara ke luar negeri selama hampir 200 tahun, si Fang Baozuang, harta nasional dinasti Tang, kembali ke pelukan Ibu Pertiwi malam ini. Relevan para ahli mengatakan bahwa si Fang Baozuang adalah bangunan yang sangat penting di dinasti Tang, sebuah harta nasional yang penting, secara diam-diam dikumpulkan oleh dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun dan hilang di luar negeri selama periode Perang Candu Pertama hingga Perang Candu Kedua. Ketika pembawa acara mengatakan ini, layar telah beralih ke close-up si Fang Baozu melihat si Fang Baozu yang agung,
Wu Feiyan merasa dunia berputar, dan mentalitas kesabarannya benar-benar runtuh pada saat ini. Dia mengumpulkan energi spiritualnya di tangannya dan menghancurkan ponsel Wu Tianlin menjadi bubuk dengan keras. Wu Tianlin terkejut, dan saat dia hendak membujuknya, dia melihat Wu Feiyan mengertakkan gigi dan meraung dengan wajah pucat. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Benar-benar tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Wu Tianlin buru-buru bertanya, Tuan Ying, Anda bilang dia melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah pria misterius ini mengirim pilar harta karun persegi ini kembali ke Tiongkok? Wu Feiyan hampir pingsan dan berkata dengan histeris, saya terbang hampir 10.000 kilometer untuk menemukan si Fang Bao Zuang, dan dalam prosesnya saya dipermalukan oleh keluarga Rothschild. Tapi saya tidak menyangka bajingan itu telah mengirim si Fang Bao Zuang kembali ke Tiongkok. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bajingan ini tahu bahwa saya akan menemukan cara untuk mendapatkan si Fang Bao Zu dan diam-diam mengirimkannya kembali ke Tiongkok. Dia jelas-jelas sengaja mempermalukan saya dan menghancurkan hati tahu saya. Saya tidak menyangka bahwa saya, Wu Feiyan, yang memiliki reputasi besar dalam hidupku, akan merusak penghinaan dan rencana jahatnya berkali-kali. Sungguh keji. Aku, Wu Feiyan, bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat dia mengatakan itu, Wu Feiyan merasakan depresi yang tak tertahankan di dadanya, dan api jahat meledak di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia merasakan mual di tenggorokannya, dan detik berikutnya, kepulan kabut darah muncul. Wu Feiyan terbatuk 2 kali, buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya, mengambil pil dan melemparkannya ke mulutnya, lalu buru-buru menggerakkan pikirannya, berusaha mati-matian untuk menstabilkan energi spiritual dan meridian yang telah kacau di dalam dirinya, tubuh. Ini adalah pertama kalinya Wu Tianlin melihat Wu Feiyan begitu marah. Saat ini, Wu Feiyan sudah dalam keadaan gila bahkan histeria, karena dia dengan cepat berkata, Tuan Ying, tolong jangan marah, si Fang Bao Zu telah kembali ke Tiongkok. Ini bukan hal yang buruk. Untungnya, kita bisa pergi ke Tiongkok dan mendapatkannya kembali. Mata Wu Feiyan merah dan merah, seolah-olah akan menonjol keluar dari rongganya. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan meraung, jika bajingan itu dapat mengirim si Fang Bao Zuang kembali ke Tiongkok, dia pasti sudah memberitahu pejabat itu rahasia si Fang Bao Zuang. Itu dia, Tiongkok akan memperlakukan harta nasional penting yang dapat mempengaruhi nasib negara sebagai harta nasional dan melindunginya dengan segenap kekuatannya. Saya tidak mampu menyinggung bahkan negara bagian New York penjaga. Bagaimana Anda meminta saya pergi ke Tiongkok dan merebut kembali gedung harta karun si Fang? Apakah saya mempertaruhkan nyawa saya untuk merebutnya? Bersambung.